ke siapa? Ke Siti Hajar untuk tinggal ke kota Makkah. Nah Bapak Ibu, ini yang di sebelah kanan ini adalah Masjid Aisyah Ar-Rajhi. Nah masjid ini adalah sumbangan dari orang paling rich ya, terkaya di Arab Saudi yang punya Bank Ar-Rajhi. Kalau Bapak Ibu lihat warna biru pasti dekat eskalator viral. Nah ya, eskalator viral. Nah ini nih, dia menyumbangkan ini. Aisyah itu nama ibunya. Aisyah itu nama ibunya. Lalu disumbangkan. Dan ini adalah masjid terbesar kedua di kota Makkah. Tapi hari ini kayaknya udah masjid Qatari kayaknya lebih besar. Ada di Azizia, masjid sumbangan dari Raja Qatar. Cuma sempat ditutup 5 tahun karena masalah diplomatik antara Arab Saudi dengan Qatar. Tapi sekarang udah dibuka dan itu besar juga banget. Dan Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi tentang kisah tentang kota Mekah ini. Lalu akhirnya hiduplah mereka di kota Mekah ini, dan mereka semuanya beriman di atas agama Hanif, di atas agama siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka beriman tentang perlakuannya Nabi Ibrahim ketika di kota Mekah. Ibrahim itu dikisahkan kota Mekah itu 2-3 kali. Nah, kedatangan yang kedua, musyrik sudah pasti kan? Kafir. Kalau kafir, ya belum tentu musyrik. Jadi kalau musyrik itu adalah membawa Tuhan dengan Allah, disamakan. Diambil dari kata syaraka ya, menyamakan atau menyertai atau mensyarikatkan. Nah, jadi syirik ya, orang yang syirik itu orang-orang Makkah disebutnya musyrik Quraisy. Nah, dan juga di dalam kafir Quraisy. Kalau kafir ya belum tentu musyrik, belum tentu dia menisbatkan Tuhan bersama dengan Allah. Dia hanya menyembah selain Allah gitu. Kayak apa? Ya, Hindu. Dia kan nggak menyembah Allah gitu, tapi dia menyembah selain Allah. Kalau musyrik ya contohnya Nasrani ya, dia menyembah Allah juga katanya, tapi cuma menyembah selain Allah. Sama juga seperti Yahudi. Nah Bapak Ibu semua, ini di sebelah kanan ini adalah proyek Ummul Qura yang belum jadi. Universitas ya, Universitas Ummul Qura yang belum jadi. Di depan ini Bapak Ibu, kita akan melewati batas tanah haram. Ya, nanti akan ada tugu Hududul Haram, ya, batas-batas haram. Nah kalau kita keluar nih udah halal nih, udah halal. Mau bunuh orang, mau berperang boleh, ya. Iya, bunuh hewan ya. Nah itu boleh. Ngambil barang temuan ketemu 100.000 real boleh. Nah ini pas di samping kanan ini Bapak Ibu nih. Nah ini adalah batas tanah haram. Dan di sini sudah bisa ambil mikot tuh kayak gitu tuh. Orang Arab tuh. Nah sudah bisa ambil mikot. Jadi dahulu ketika Aisyah ya ingin berumrah, meminta kepada Nabi SAW diantarkan ke area Tan'im. Dan Tan'im itu adalah batas tanah haram terdekat dari Ka'bah. Makanya harus keluar dari tanah haram. Nah kalau di sini sudah boleh ngambil mikot. Ini satu mau ambil bang? Ya jangan dulu, jangan di sini. Kita lanjut tadi kisahnya. Oh ya, dahulu memang orang-orang Arab itu sudah datang ke kota Makkah. Nah ini Bapak Ibu nih, universitas terbesar di kota Makkah ya. Dulu ini adalah cabangnya Universitasnya Abdul Aziz. Lalu akhirnya memisahkan diri dan dinamakan Universitas Ummul Qura. Ada yang mau kuliah di sini?
Yaman. Nah, dikirim situ untuk membasmi raja yang menyebabkan ribuan orang wafat di dalam parit. Termasuk kisahnya 3 bayi yang bisa berbicara. Itu salah satu bayinya di kisah Ashabul Ukhdud. Apa aja 3 bayi yang bisa berbicara? Yang pertama Nabi Isa, ya. Yang kedua anaknya Jurayj. Yang ketiga adalah kisahnya Ashabul Ukhdud. Kalau yang pertama Nabi Isa, ketika waktu itu agamanya. Lalu yang kedua anaknya Jurayj. Jurayj ini adalah orang soleh di Bani Israel yang difitnah berzina. Jadi waktu itu Bani Israel gak suka, dia terlalu soleh deh. Nah, kita nggak main deh sama orang-orang soleh kayak gitu. Udah biarin aja jauh gitu. Nah, gimana nih caranya biar dia diusir dari kampung ini? Oh, suruh aja. Jadi dibayar perempuan yang tidak baik mendatangi Jurayj. Nah, sewaktu itu Jurayj menolak. Nah, perempuan ini naudzubillah dengan petani gitu, dan akhirnya hamil. Ketika lahir anaknya, Jurayj nyuruh anak ini, wahai bayi, siapakah ayahmu? Lalu dia menyebutkan bahwa ayahku adalah orang petani bulan-bulan gitu. Akhirnya itulah sejarah bayi kedua yang berbicara. Bayi yang ketiga adalah Ashabul Ukhdud. Jadi sewaktu itu ya ada raja membunuh orang beriman, dan sewaktu itu ibu ini ragu untuk melompat ke parit yang berapi ini. Lalu anaknya masih bayi berkata, wahai ibu, janganlah engkau ragu untuk melompat. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah ibu ini melompat. Itulah cerita sejarahnya. Setelah itu baru datang Abraha untuk membunuh raja yang menyebabkan anak yang berbicara itu wafat. Nah, barulah setelah itu Abraha melihat orang Arab ini ke Mekah. Nah, kalau orang Arab ke Mekah semua, berarti kan di kampung nggak ada orang nih, bisnis nggak jalan, yang pasar-pasar nggak ada yang jualan, karena berhaji. Nah, makanya kalau bapak ibu lihat hari ini orang-orang munafik, ya dari kalangan kita juga kaum muslimin benci itu sama haji umroh, ya nggak suka orang berangkat haji, nggak suka orang berangkat umroh. Itu sama kayak Abraha. Lalu setelah itu baru Abraha bawa kafilah gajah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan dikisahkan Abraha itu bikin Ka'bah-Ka'bahan di Yaman. Bisa di searching, hari ini masih ada. Nah, lalu Bapak Ibu, setelah sampai di sini Allah Ta'ala kirimkan ababil, lalu hangus, ya seperti bagaimana daun kering yang terbakar api. Nah, barulah setelah itu, ya Nabi SAW lahir di tahun tersebut. Dan Nabi akhirnya tumbuh besar di kota ini dan mulai berdakwah di umur 40 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak yang sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sebelum 40 tahun maka sudah sempurna akalnya. Kenapa? Karena saya dapat faedah. Nabi SAW aja butuh 40 tahun untuk apa? Untuk menumbuh sempurna akalnya. Ya, karena di waktu 40 tahun itu adalah puncaknya manusia. Nah, setelah puncak, baru menurun. Nah, bagaimana? Oh, belum ya. Berfirman di dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ya, yang taniyatni hima idhuma id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha, yaitu 2 orang yang berada di dalam gua, yang mana dia berkata kepada sahibnya, sahabatnya, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Bisa tuh jadi quote hari itu, la tahzan innallaha ma'ana. Oh, jadul ya, itu jadul ya. Jadi setelah itu barulah, kalau di dalam hadis ya, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu kalau yang kita berdua yang ketiganya adalah Allah. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini adalah Masjid Namirah, tempat dalil terakhir turun. Ya, apa dalil terakhir turun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Disitulah tempat dahulu Abu Bakar menangis kejar-kejar itu. Lalu juga dikatakan orang Yahudi berkata, kalau ayat itu turun di kami, tempat dan juga hari turunnya ayat itu akan menjadi hari raya besar kami. Nah, kalau kita jadi hari raya, dan jadi hari raya, justru pada hari itu menjadi hari raya Idul Adha. Nah, pas di hari tersebut. Nah, itu di sebelah kanan Bapak Ibu. Kenapa dinamakan Namirah? Ya, kenapa dinamakan Namirah? Karena ya, kalau kita lihat dari arah dalam Arafah ke sana, itu ada bukit
kecil satu. Tuh. Wah, kelihatan ya kalau di pokoknya situ ada bukit satu kecil yang disebut dengan Bukit Namirah. Sehingga di dekat bukit tersebut ada masjid tempat Rasulullah SAW dahulu berkhutbah. Ya, khutbah terakhirnya Rasulullah. Ya, disitulah sempurnanya agama kita, al-yawma akmaltu lakum, maka disebut dengan Namirah. Dan dahulu ketika Nabi SAW masuk ke Arafah, Nabi berada di dekat jembatan sana itu, mendirikan kemah. Baru di dekat waktu zuhur, Nabi masuk ke area Arafah ini. Dan itulah Masjid Namirah, tempat wahyu terakhir turun. Dan kita sudah masuk di area Arafah. Dan kita akan masuk pembahasan di Arafah start. Ya. Nah, jadi di area Arafah ini, nah kita sudah masuk. Arafah ini kalau secara tanah di luar tanah haram, ya, di luar tanah haram. Tapi kalau nanti ya dikisahkan bahwa ini adalah tanah yang paling mustajabah doanya. Ketika apa? Ketika tanggal 9 Zulhijjah. Kalau sekarang mustajabah juga enggak Ustaz? Kalau sekarang wallahu ta'ala alam, karena dikisahkan di tanggal 9 Zulhijjah itu ribuan malaikat turun ke apa? Ke Arafah ini untuk rebutan catat doa kaum muslimin. Termasuk kalau Bapak Ibu tahu ceritanya itu, ceritanya Ustadz Dasman ya, yang ditulis ketika kita di Arafah ya. Nah Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di Arafah ini. Perjalanannya juga lumayan jauh ya sebenarnya, sekitar 1,5 kilo lah ya Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu tidak tergoda dengan jual beli, insya Allah kita akan cepat di Jabal Rahmah ini. Tapi kalau Bapak Ibu tergoda dengan jual beli, apakah dilarang? Tidak ya. Jadi kalau bisa masuk ke pasar, baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Karena doa masuk pasar itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa harus minta perlindungan Ustaz di pasar? Karena pasar itu tempat yang paling buruk. Ya, tempat paling buruk itu pasar. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Makanan yang paling terbaik adalah cuka. Ya, buah yang paling terbaik adalah kurma. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu nih, adik-adik nih, hafal ada hadis singkat, 100 hadis singkat. Nah, 100 hadis singkat itu seperti itu. Ya, sebaik-baik makanan kata Nabi SAW adalah cuka. Ya, sebaik-baik buah adalah kurma. Dan juga seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Nah, sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, jadi hadis-hadis itu mudah untuk dihafalkan, dan itu adalah perkataan Nabi dan semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Masya Allah ya, semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Bapak Ibu, ini kita udah sampai ya. Wah, Bang, semakin kesini semakin lebih jauh ya. Nah, di sini ada es krim. Biasanya kalau Bapak Ibu beli es krim di sini, nanti ke mobil udah. Oh enggak, karena saya takut nanti yang kecil-kecil minta ya. Bilang aja, Ustaz bilang tadi nih kuku-kuku. Bapak Ibu tahu bahasa Arabnya batuk apa? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya batuk itu hampir benar ya. Es krim. Kok dan ha.